Untuk IHSG mendekati level 7.000, seperti apa peluangnya? Apakah di kuartal 1 2022 dapat tercapai? Iya, kami melihat memang IHSG itu pada tahun 2021 untuk di awal tahun ini memiliki banyak katalis positif, khususnya walaupun di pasar global itu ada banyak satu volatilitas atau risiko geopolitikal yang sedang meningkat, namun kami melihat hal ini tentunya masih mendorong kenaikan harga-harga komoditas, di mana kalau dilihat komoditas seperti harga minyak itu secara year to date itu mengalami peningkatan sebesar 20% dan harga-harga komoditas related dengan energi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, hal ini tentunya sebenarnya kalau buat di pasar global menjadi satu risiko volatilitas akibat adanya geopolitical risk ini. Namun buat Indonesia kita mendapatkan benefit karena asing itu memandang Indonesia menjadi negara eksportir dari komoditas. Jadi diuntungkan buat Indonesia sendiri. Inilah yang menyebabkan kenapa arus dana asing itu masih masuk di pasar saham hingga year to date ini itu sudah tercapai sekitar 20 triliun ya untuk masuk di pasar saham karena adanya rotation ke Indonesia sebagai salah satu negara eksportir atau proksi dari komoditas. Kalau untuk mendekati dengan indeks IHSG apakah di kuartal 1 itu mencapai 7.000, kami melihat memang euforia pasar masih cukup positif, namun kami melihat levelnya di kuartal 1 ini hanya berada dalam kisaran 6.950. Karena pada level di atas 6.900 itu kecenderungannya investor lokal, khususnya institusional, itu banyak yang melakukan profit taking atau melakukan readjustment portfolio mereka. Walaupun investor asing masih inflow sebenarnya. Tentunya akan mempengaruhi juga bagaimana kepercayaan investor untuk masuk ke aset-aset beresiko seperti salah satunya adalah saham dan akan cenderung begitu ya beralih atau memindahkan portofolionya ke aset safe haven seperti emas dan juga obligasi. Nah, tentunya Anda melihat kalau misalnya sampai ketegangan ini terus berlanjut, apakah akan menekan secara dalam begitu performa dari indeks harga saham gabungan atau justru mungkin investor akan cenderung lebih price in ketika melihat bagaimana kondisi saat ini? Kalau kami melihat memang risiko geopolitical risk ini relatif menjadi satu noise di market ya, di mana ini tentunya akan mendorong satu tekanan negatif pada pasar saham dan memang gerakannya akan lebih positif di pasar-pasar atau bursa yang sifatnya safe haven seperti emas. Namun tentu saja para pelaku pasar juga melihat bahwa berita noise dari risiko geopolitical ini kejadiannya tuh adalah selalu risk on dan risk off. Sehingga indeks sudah terkoreksi kembali itu karena melihat long term-nya itu adalah recovery ekonomi setelah COVID ini akan berlalu, di mana kalau kita jumlah penambahan kasus di Jakarta itu sudah kembali ke jangka panjang, bahwa melihat bahwa walaupun ada noise di geopolitical risk, tapi recovery ekonominya masih akan jalan, sehingga hal ini juga lah yang menyebabkan orang juga tidak mau kehilangan atau mengurangi seluruh porsinya di pasar saham, karena masih melihat ada satu potensi kenaikan harga aset-aset berisiko kecenderungannya seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, inilah yang menyebabkan kami melihat alokasinya, strategi portfolionya kita bisa kombinasikan dengan alokasi tactical trading untuk menangkap momentum market seperti ini. Oke, tapi ketika melihat bahwa momentum market yang bisa dikatakan juga agak cenderung lebih volatil ketika kita lihat dengan banyaknya tekanan belakangan ini, Anda melihat sektor-sektor yang mungkin agak cenderung resilience begitu, menahan kuatnya tekanan dari ketidakpastian secara global. Iya, kalau dari selama awal tahun ini memang kita banyak melihat dana mengalokasikannya pada saham-saham big cap seperti perbankan khususnya dan telco, karena kita melihat memang dua sektor ini yang memang memiliki dan menjadi ketertarikan dari asing ketika foreign inflow itu masuk secara signifikan ke Indonesia, dan terbukti kenaikan di dua sektor itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, sektor berikutnya yang kami juga melihat cukup positif itu di komoditi, karena harga komoditas baik untuk yang proksinya
adalah oil, batu bara, juga nikel gitu. Nah, namun selanjutnya setelah melihat kenaikan indeks sudah cukup relatif tinggi ke 6.850 sampai 6.900, kami juga melakukan readjusting portfolio karena melihat 16 Maret nanti ada FOMC meeting, kami coba kurangi dulu saham-saham yang sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, khususnya di saham-saham sektor perbankan itu bisa Mhm, dilakukan istilahnya profit taking dahulu, mhm, big cap seperti Telkom, walaupun kita masih melihat nanti potensi dividen masih ada di saham-saham ini, tapi kami readjust dulu untuk mengurangi porsi dan kemudian realign dengan alokasi sektor-sektor yang menjadi proxy reopening ekonomi. Karena sekali lagi di pasar saham itu kita selalu melihatnya forward looking. Jadi kami mhm, berekspektasi bulan Maret itu adalah menjadi satu bulan di mana ekonomi secara bertahap sudah kembali dibuka, apalagi kasus Omikron sudah menurun diharapkannya dan kemudian fatality rate-nya juga rendah. Jadi kami melihat harusnya menjelang Maret itu ekonomi sudah lebih terbuka dan menjelang nanti masuk musim lebaran juga. Jadi sektor-sektor yang temanya adalah cyclical seperti consumer discretionary, retailer dan juga kemudian adalah sektor properti harusnya masih mendapatkan benefit. Nah, mhm. khusus sektor properti ini mungkin masih ada tekanan karena adanya kekhawatiran kenaikan suku bunga ya. Namun kalau dilihat dari data marketing sales yang cukup tinggi dan kelihatan juga di sektor properti, kami melihat ini masih menjadi satu pilihan yang menarik gitu. Karena walaupun ada kenaikan suku bunga, sektor ini masih bisa mencatatkan satu earning yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi kita Mhm, melihatnya lebih ke arah consumer discretionary harusnya mendapatkan benefit dari reopening ekonomi. mhm. Oke, menarik sebenarnya kalau kita lihat sektor perbankan utamanya mungkin bank-bank big caps, tapi di satu sisi begitu ya ada, ya bisa saya katakan juga tekanan ketika memang suku bunga mulai dinaikkan, utamanya mungkin bagi sektor properti juga salah satu yang agak kontradiktif dengan pergerakan sektor properti adalah kenaikan suku bunga acuan juga akan tercermin juga kenaikan suku bunga KPR. Nah, kalau Anda melihat juga dengan nantinya harapan di bulan Maret ya di tahun 2022 ini ada reopening ekonomi, apalagi di tahun 2021 tentunya juga kinerja emiten-emiten perbankan, utamanya bank-bank big caps dan juga Himbara cukup ciamik. Apakah memang mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika memang kalau Anda tadi katakan profit taking sejenak dan kalau memang ada satu momentum untuk masuk kembali ke sektor-sektor perbankan ini? Iya, betul. Kami juga melihat itu karena kami melihat tema dari banking sebagai proxy dari foreign inflow itu akan menjadi satu tim di tahun 2022 ini. Hanya saja karena memang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, setidaknya kemudian ada volatility dari FOMC menjelang FOMC, kami melihatnya ada tendensi untuk mengurangi dulu, namun kemudian akan kembali masuk ya. Apalagi nanti bulan Mei Juni itu adalah season dari pembagian dividen. Kalau ngelihat resultnya perbankan itu resultnya menunjukkan satu recovery yang menarik dari sisi earning, kemudian dari sisi provisioning cost juga bisa ketahan. Jadi kami lihat dividen yield yang dibagikan di sektor perbankan, kemudian juga saham-saham yang bernuansa dividen yield lainnya juga akan menjadi buruan dari investor gitu.